Hai adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan saya belajar matematika. Belajar matematika itu sangat mengasihkan, sangat menyenangkan. Tetap jaga kesehatan. Materi kita adalah aritmetika sosial. Yang kita bahas di dalam aritmetika sosial pertemuan ini adalah untung dan rugi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu memahami keuntungan dan rugi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung dan rugi. Untung dan rugi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut. Kita lihat contoh yang pertama. Pak Adi seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Adi menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Adi mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Adi biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pada cerita tersebut diperoleh bahwa Pak Adi itu tukang bakso, modalnya 800.000. Pemasukan hari itu karena hujan adalah 8.000 kali 90 sama dengan Rp720.000. Modalnya Rp800.000. Pemasukannya hari itu Rp720. Maka dia mengalami rugi, negatif Rp80.000. Sehingga dari cerita ini Pak Adinya mengalami kerugian sebesar Rp80.000. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Pak Amin seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa setiap pagi Pak Amin pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Amin menghabiskan uang Rp1.000.000. Dengan bahan baku tersebut, Pak Amin mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Amin mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pada cerita tersebut dapat kita peroleh bahwa yang diperoleh Pak Amin hari itu adalah 110 kali Rp10.000 sama dengan Rp1.100.000. Modalnya tadi 1 juta. Berarti dia masih memiliki keuntungan 100.000 pada hari itu, Dengan kata lain bahwa Pak Amin mengalami atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Contoh yang ketiga. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000
untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Dari cerita itu diperoleh bahwa pendapatan Pak Sarto hari itu 70 kali 10.000 sama dengan 700.000. Modalnya tadi 700.000. Maka modal itu sama dengan harga pembelian membeli bahan-bahan. Sama dengan harga penjualan 700.000. Jadi tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. 700.000 dikurang 700.000 sama dengan 0. Pada cerita ini atau pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu dikatakan balik modal atau impas. Dari ketiga cerita tersebut diperoleh 1. Untung sama dengan U sama dengan HJ kurang HB. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. 2. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Impas jika harga beli sama dengan harga jual. Jadi inilah rumus yang kita pergunakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian dalam si penjual. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bermanfaat bagi dirimu, terlebih masa depan matematika. Yes.